Kenapa asteroid habis terbakar saat masuk ke atmosfer bumi, sedangkan roket tidak? Well, hello guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Buat kalian yang hobi mantengin channel astronomi atau informasi mengenai astronomi lainnya, kalian pasti udah gak asing kan dengan istilah meteor, asteroid, astronot, atau misi keluar angkasa. Nah, sekarang kita mau ngajak kalian buat membahas mengenai asteroid dan juga roket atau kapsul astronot. Adakah di antara kalian yang memperhatikan kalau asteroid yang jatuh ke bumi pasti bakalan habis terbakar? Tapi kalau roket atau kapsul yang digunakan astronot untuk pulang ke bumi itu nggak akan hancur. Kok bisa ya? Nah, daripada lama-lama, mending langsung kita bahas. Oh ya, jangan lupa subscribe juga ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satu lagi nih. Sebelum menonton, kita mau ngasih tahu kamu nih, bagi kamu yang terbatas kuota internet atau sekedar ingin baca-baca tentang astronomi, sains, atau banyak hal menarik lainnya, bulan ini, channel Bicara mau rilis aplikasi Bicara Indonesia Mobile, di mana kamu bisa membaca banyak hal seputar sains dan juga astronomi. Nah, ayo download sekarang juga di Play Store, atau kamu bisa menekan link di video deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa, kasih ratingnya juga ya. Karena dengan begitu, kamu sudah mendukung channel ini dan menyebarkan banyak informasi menarik ke pengguna internet yang lainnya, oke? Sip lah, yuk kita lanjut videonya. Well, memang hal ini cukup aneh. Karena seperti yang kita tahu, setiap objek yang memasuki atmosfer bumi akan terbakar, baik itu asteroid, meteor, ataupun komet. Bumi setiap hari dihujani dengan asteroid dengan berbagai macam ukuran. Tapi tidak ada satupun asteroid yang sampai ke permukaan bumi. Hal itu dikarenakan mereka terbakar habis di atmosfer. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi gini, atmosfer bumi adalah ruang di mana terdapat tekanan yang sangat tinggi. Sedangkan di ruang angkasa adalah ruang hampa udara di mana tekanannya cukup rendah. Segala benda yang berada di luar angkasa akan memiliki kerapatan permukaan yang rendah, karena tekanan di ruang angkasa itu lebih rendah dibandingkan dengan atmosfer bumi. Tapi jangan salah paham dulu guys. Walaupun kerapatan objek seperti meteor atau asteroid rendah di bagian permukaannya, bukan itu yang menyebabkan mereka hancur ketika memasuki atmosfer bumi. Walaupun mereka kurang padat, benda-benda langit itu sangat kuat guys. Oke, sebelum lanjut pembahasan, kita bahas sedikit dulu mengenai atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdiri dari 5 lapisan, yaitu troposfer yang merupakan bagian terdalam atmosfer, lalu stratosfer, mesosfer, termosfer, dan bagian terluarnya yang bernama eksosfer. Lapisan atmosfer bumi memiliki suhu yang sangat panas pada lapisan termosfer terluarnya, yaitu sekitar 1500 hingga 1648 derajat Celcius. Well, sesuai dengan namanya, lapisan ini adalah lapisan terpanas di atmosfer bumi. Suhu yang sebesar ini menyebabkan semua benda yang melewatinya akan terbakar. Dan atmosfer bumi ini memang berperan sebagai pelindung bumi dari ancaman luar angkasa guys. Nah, kita kembali bahas asteroid. Selain karena pengaruh suhu atmosfer, hancurnya asteroid juga disebabkan oleh kecepatan lajunya yang sangat cepat. Seperti yang kita tahu, semua benda langit luar angkasa melaju dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Begitupun dengan asteroid. Saat di luar angkasa, ia bergerak dengan sangat cepat, apalagi ketika ia mulai memasuki atmosfer bumi. Kecepatannya membuat menghantam bumi dengan sangat keras dan menghasilkan gesekan yang sangat kuat, hingga ia terbakar habis. Sama seperti kalian, kalau menggesekkan tangan kalian, pasti akan terasa panas. Apalagi kalau kalian menggesekkannya dengan kecepatan yang sangat cepat, pasti akan semakin panas. Selain karena kecepatannya, kebanyakan asteroid yang memasuki atmosfer bumi itu berukuran lebih kecil dari pesawat ruang angkasa atau roket yang mengangkut astronot. Jadi, asteroid kecil ini keburu habis terbakar di atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi. Nah, itulah mengapa asteroid habis terbakar saat masuk ke bumi. Tapi, bagaimana dengan roket? Bukannya roket juga menghantam bumi ketika astronot pulang ke bumi? Tapi kenapa nggak habis terbakar? Well, sebenarnya pesawat ruang angkasa atau kapsul yang mengangkut astronot untuk masuk ke bumi sama-sama terbakar ketika masuk ke bumi, guys.
Tapi kenapa nggak habis terbakar? Nah, ini dia rahasia roket supaya tidak habis terbakar ketika melewati atmosfer bumi. Roket yang digunakan astronot dilengkapi dengan sebuah perisai panas ablatif. Perisai panas ini memiliki kemampuan untuk melepaskan energi panas yang terjadi pada badan roket akibat gesekan dengan atmosfer bumi. Pelindung ablatif ini juga berfungsi untuk melindungi badan roket supaya astronot tidak mati kepanasan di dalam roket, guys. Selain karena pelindung ablatif, kecepatan roket yang masuk ke atmosfer bumi itu bisa disesuaikan. Jadi kecepatannya tidak secepat asteroid saat masuk ke bumi. Nah, hal ini bisa mengurangi pengaruh gesekan badan roket dengan atmosfer bumi. Kemudian bagian luar pesawat antariksa juga sebenarnya dilindungi menggunakan ubin silika khusus ataupun juga resin plastik. Bahan ini merupakan sebuah isolator yang sangat ampuh untuk meminimalisir gesekan panas pada badan pesawat. Nah, satu lagi guys, yang menyebabkan pesawat antariksa tidak terbakar di atmosfer bumi, yaitu sudut terjunnya yang menukik dengan kemiringan 40 derajat. Kemiringan ini bisa meminimalisir gesekan di atmosfer bumi karena tidak terlalu tajam. Berbeda dengan asteroid yang ketika jatuh ke bumi, mereka menukik dengan kemiringan ekstrim yang bisa mencapai 90 derajat. Hal inilah yang menyebabkan roket tidak habis terbakar ketika melewati atmosfer bumi. Kesimpulan. Nah, jadi sekarang kalian udah paham kan kenapa asteroid itu habis terbakar sedangkan pesawat antariksa atau roket tidak habis ketika memasuki atmosfer bumi. Ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Selain karena kecepatan yang berbeda, roket juga dilengkapi dengan sebuah pelindung panas. Gitu guys. Well, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Dan kalau ada beberapa pertanyaan kalian yang belum terjawab di video ini, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya guys. Dan sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya dan share juga jika dirasa bermanfaat. Well, kita mau pamit undur diri dulu. See you on the next video.